Hai, dan saat ini kalian sedang menyaksikan channel Anime and Entertainment. Seperti namanya, channel ini akan membuat video yang membahas seputar anime, film, game, dan hal-hal di dunia entertainment lainnya. Jika kalian tertarik terhadap hal-hal tersebut, maka subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi untuk tahu kalau channel ini upload video baru. Dan ditambah lagi kami upload hampir setiap hari, jadi rutin kami akan menemani dan menghibur kalian. Selamat menonton. Hai teman-teman, kembali lagi di konten ngobrol-ngobrol santai seperti ini. Dan konten kali ini cukup breaking news atau berita terkini. Ya, tidak terkini juga, tapi juga berita yang minggu ini dibicarakan cukup banyak oleh banyak fans Bumi Langit, terutama baik itu di Indonesia maupun di Malaysia, di mana Joko Anwar atau eksekutif produser dari Bumi Langit, yang seperti mungkin kalau di MCU itu adalah Kevin Feige, dia membocorkan di TV Malaysia, di acara TV di mana dia diinterview, dia membocorkan bahwa di proyeknya yang selanjutnya dia akan berkolaborasi bersama sutradara dari Malaysia, dan Joko Anwar akan memproduksi film yang akan disutradarai oleh sutradara tersebut. Walaupun dia sama sekali tidak menyebutkan tentang Bumi Langit, tapi pastinya dalam hal produser ini Joko Anwar mungkin hanya menjadi produser itu di Bumi Langit saja. Untuk di film-film lain mungkin dia hanya menjadi script writer atau mungkin penulis skenario dari sutradara lain, namun dia tidak menjadi produser kecuali untuk film-film Bumi Langit. Jadi bisa ditebak bahwa proyek yang akan dikolaborasikan bersama sutradara asal Malaysia ini adalah proyek Bumi Langit. Dan Bumi Langit saja dia tidak sebut sama sekali, apalagi Godam dan Tira. Namun para fans dari Indonesia dan juga Malaysia memperkirakan bahwa kemungkinan besar film yang dimaksud oleh Joko adalah Godam dan Tira, yang dimana menjadi film terdekat yang akan dirilis, yang sama sekali belum mengumumkan sutradaranya. Kalau film-film lain seperti mungkin Si Buta dari Gua Hantu sudah punya sutradara, yaitu Timo Cahyanto, dan ada Virgo and the Sparklings yang katanya akan dirilis September tahun ini. Sutradaranya adalah Odi C. Harahap. Dan terakhir ada Sri Asih yang akan disutradarai oleh Upi. Jadi kemungkinan besar film Godam dan Tira yang akan disutradarai kemungkinan besar oleh sutradara Malaysia yang dimaksud oleh Bang Joko ini. Info ini sebenarnya saya tahu dari dua channel berbeda di YouTube. Pertama ada channel film asal Malaysia yaitu Zaf Vlog. Mungkin beberapa orang Indonesia tahu dia. Dia mungkin selalu mereview film baik itu film Malaysia, film internasional maupun film Indonesia. Beberapa film Indonesia juga di reviewnya, termasuk Gundala, yang bahkan katanya dia sangat excited dengan project Bumi Langit Cinematic Universe ke depannya. Dan si Zaf ini membahas tentang postingan Facebook kalau tidak salah dari sebuah akun yang bernama Buzzpop. Sepertinya itu akun yang membahas pop culture di Malaysia, yang memperkirakan ada 7 sutradara yang menjadi calon untuk menyutradarai Godam dan Tira. Itu berdasarkan perkataan Joko Anwar di televisi Malaysia ini. Dan ada clue yang menarik tentang Joko Anwar yang mengatakan bahwa sutradara muda yang akan diajaknya untuk collab ini adalah sutradara yang baru mempunyai satu film sejauh ini. Jadi ya, cukup mengagumkan bahwa sutradara yang baru mempunyai satu film, di filmografinya mampu untuk menjadi minat tersendiri ataupun mampu bergabung dengan Bumi Langit Cinematic Universe. Jadi mungkin banyak orang akan memprotes, apalagi kan masyarakat Indonesia kan luas. Mereka mungkin akan memprotes tentang kenapa meminta sutradara dari negara lain saja, tidak memilih sutradara dari Indonesia saja. Kan banyak sutradara yang berbakat di Indonesia. Namun menurut saya sendiri, ini adalah mungkin langkah yang tepat ataupun keputusan yang cukup tepat, asalkan sutradara tersebut memegang film Godam dan Tira ini dengan cukup baik dan cukup bertanggung jawab. Karena kalau dipikir-pikir lagi kan, Bumi Langit Cinematic Universe ini kan mengejar apa yang disebut dengan quality maupun quantity. Jika sutradara ini sangat kompeten dalam hal kualitas ataupun quality dalam film-film garapannya, bukan film-film berarti,
kan dia hanya punya satu film sejauh ini. Dalam film garapannya yang terbaru ini, berarti sutradara ini juga menawarkan quantity ataupun kuantitas tertentu untuk Bumi Langit Cinematic Universe khususnya. Karena seperti yang kita tahu, mungkin untuk membuat satu film Bumi Langit ke depannya mungkin akan diisi dengan banyak CGI maupun banyak uang yang akan dihabiskan sebagai biaya produksi, terutama untuk film Patriot yang mungkin akan menjadi puncak dari Bumi Langit Cinematic Universe fase pertama atau jilid 1. Jadinya pastinya mereka memerlukan market yang lebih besar lagi, lebih luas lagi, dimana di Indonesia sendiri mungkin mentoknya itu palingan penonton sampai 2 juta mungkin. Karena mungkin dilihat dari genre-nya juga yang ada peminatnya cukup banyak, namun tidak sebanyak mungkin film-film yang katakanlah film horor, komedi ataupun film romantis. Jadi mungkin menjadi keputusan yang bagus karena seperti yang kita tahu market di Malaysia juga cukup bagus untuk diincaran juga karena masih serumpun, budaya juga masih mirip-mirip, bahasa juga masih mirip-mirip, jadinya pasti mereka mungkin enjoy dengan kualitas dari film-film yang kita tawarkan dan juga kualitas dari cerita superhero milik Indonesia. Jadinya tidak akan terlalu jauh berbeda seperti mungkin mereka akan melihat kualitas superhero dari Eropa misalnya ataupun dari Amerika sendiri yaitu MCU. Dan ini sangatlah bagus untuk meraih pasar di Malaysia. Seperti yang kalian tahu, mungkin kita akan berkolaborasi, mungkin tidak untuk membidik marketingnya saja, namun juga kualitas dari industri di Malaysia tersebut yang akan mungkin berkolaborasi dengan Bumi Langit ke depannya. Yang seperti kita tahu di film Gundala kemarin di tahun 2019, ada Bron Palarai dari aktor asal Malaysia yang menjadi villain, mengambil role utama di film itu sebagai penjahat yaitu Pengkor. Bisa dilihat bagaimana kualitas acting dari Bron Palarai yang sepertinya dia mungkin bisa disandingkan dengan aktor-aktor seperti Tom Hiddleston ataupun mungkin Joaquin Phoenix mungkin ataupun mungkin Josh Brolin dalam hal kapasitasnya di satu film. Karena bisa dilihat mungkin Pengkor cukup menyita perhatian penonton dibandingkan dengan sosok Sancaka. Walaupun acting dari Abimana Arya Satya cukup bagus, namun Bron Palarai jauh lebih bagus dengan actingnya sebagai Pengkor. Jadi mungkin selain aktor, mungkin kita bisa berkolaborasi bersama sutradara asal Malaysia dan mungkin dengan sutradara lain dari negara Asia Tenggara lain, karena mungkin akan sangat bagus mengambil kesempatan untuk memperbesar market dari Bumi Langit Cinematic Universe, karena juga cost-nya atau biaya produksinya kan juga besar untuk mengambil market di seluruh negara ASEAN, yaitu Asia Tenggara. Jadi mungkin hal itu cukup bagus. Dan juga selain sutradara Malaysia, kita mungkin kedepannya mungkin bisa berkolaborasi dengan cast ataupun pemeran Malaysia, aktor dan aktris, yang dimana juga pastinya mereka punya kualitas itu, beberapa kualitas. Dan tidak hanya itu, mungkin jika diharapkan mungkin Bumi Langit bisa bekerja sama dengan dalam hal post production ataupun mungkin dalam hal audio teknik ataupun sinematografi ataupun di bidang art ataupun di bidang musik, soundtrack dengan negara-negara yang tidak hanya Malaysia namun negara-negara lain saja. Karena pastinya akan sangat excited jika melibatkan negara lain, tidak hanya Indonesia di project-project Bumi Langit. Ya, dan semoga saja sutradara yang dipilih oleh Joko Anwar ini, yang ditunjuk langsung, kemungkinan besar juga bukan keseluruhan andil dari Joko Anwar, ada juga andil dari produser-produser lain. Namun ya, siapapun itu yang terpilih, all the best. Oh ya, dan juga ada satu sutradara yang saya ingat dari postingan Buzzpop itu, yang dari 7 sutradara yang dimaksudkan itu ada satu yaitu namanya lupa, namun yang terbaru itu filmnya berjudul Roh. Film itu wakil Malaysia untuk Oscar atau Academy Award di tahun 2021 dan mirip dengan Perempuan Tanah Jahanam yang menjadi pemenang dari Piala Citra. Ini juga bergenre horor, jadi kemungkinan besar dia adalah sutradara bertipikal horor. Jadi ya, bisa dilihat ada pattern di sini dari Bumi Langit, di mana mereka mengambil sutradara-sutradara yang pernah mengerjakan proyek film horor. Walaupun tidak semuanya identik dengan horor, bisa dilihat ada juga Timo Cahyanto yang mengerjakan Sebelum Iblis Menjemput, ada Upi, ada Odi Harahap,
dimana dia juga pernah mengerjakan film, kalau tidak salah judulnya itu Bangsal, dan pastinya Joko Anwar yang sudah mengerjakan Pengabdi Setan mungkin yang paling terkenal. Jadi apakah mungkin pattern mereka akan selalu sama untuk mengambil sutradara yang pernah mengerjakan film horor, atau mungkin ada sutradara dari genre tertentu, mungkin komedi, romansa mungkin, untuk di hire untuk bergabung ke dalam Bumi Langit Cinematic Universe project-project selanjutnya. Jadi ya mungkin kita akan excited untuk menunggu announcement resmi dari siapa yang akan diajak collab untuk dari negara Malaysia ini, dan juga pastinya untuk announcement resmi terkait dengan pemeran si buta dari Gua Hantu. Karena pastinya kita sudah tahu kalau pemerannya adalah Iko Uwais, namun belum di-announce secara official oleh Bumi Langit dan juga Joko Anwar sendiri. Dan mungkin itu saja pembahasan singkat kali ini tentang breaking news sementara, di mana ada sutradara Malaysia yang kemungkinan besar akan bergabung dengan project Bumi Langit Cinematic Universe. Untuk mendukung channel ini, boleh untuk traktir kami kopi melalui Sosiabas. Link di deskripsi. Kami juga punya produk afiliasi partner. Jika kalian tertarik, link juga tertera di deskripsi. Itulah dia video hari ini. Jika kalian merasa video ini membuat kalian tertarik, maka silakan like. Dan jika kalian merasa ada yang kurang atau tidak menyukai video ini, silakan utarakan di kolom komentar di bawah dan tekan tombol dislike. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe jika tertarik dengan hal seputar anime, film, game, dan dunia entertainment lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.